Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kami semua sekeluarga dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup, di saat kami sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya al-masihid dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad madanil judi wal karma bil ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita awali pembacaan kitab Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali, pinggiran dari kitab Al-Minahus Saniyah, halamannya halaman 20. Semoga jadi ilmu yang manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah, diiringi dengan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan ilmu kita ini menjadi batu loncatan kita bisa menjalankan hidup kita, hidup yang barokah, hidup yang bahagia, hidup yang selamat dunia sampai akhirat. Ala hadi niyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bijai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20. Kitab Minahus Saniyah halaman 20. 10 baris dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 baris dari bawah ya. Ya aliyu he ali idza kana indal menalikani ana al insanu sapa menungso fi sakaratil mauti iku tetep ing dalam sekarat pati. Fa inna mongko satune mafasilaha pira-pira ros-rosane insan tusallimu iku salam apa mafasil ala ba'dhin ing atasi ros-rosan kang liya, setengah ros-rosan kang liya. Takulu ngucap apa mafasil ing ba'dhin assalamu alayka utawi keselamatan alaika iku mugi tetep ing atasi sira. Fa ini karena satune ingsun mutu iku wis mati sapa ingsun. Wakadalan iku kaya mengkono mafasil asy'aratu utawi rambut albaydha'u kang putih ala sya'rati uluk salam ala sya'rati ngatasi rambut asaudai kang ireng. Ya ali he ali ifat jogo sira wasiati ing pesen ingsun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kaya oleh hafidtu ngreksa sapa ingsun ha ing wasiat an Jibril saking malaikat Jibril an Rabbin saking pangeran Allah taqaddasat maha suci asma'u apa pira-pira asma'e Rabb
walalan ora ana ilaha sapa pangeran kang wajib disembah iku maujud ghairuhu kang sakliyane Rabb. Kemarin dijelaskan bahwasanya ketika anak yatim menangis maka aras bergoncang hingga dikatakan kepada malaikat Jibril, Allah bilang kepada malaikat Jibril, wasi'in nar liman abkah wa wasi'il jannah liman adhakah. Perluaslah neraka untuk orang yang membuat nangis anak yatim, dan perluaslah surga wahai Jibril untuk orang yang membuat tersenyum hati anak yatim. Dan kemudian disebutkan pula ada 7 manusia, ada 7 umat yang kelak menjadi penghuni surga. Yang pertama syabun taib, pemuda yang bertobat kepada Allah, masih muda sudah bertobat dari dosa-dosanya. Yang kedua mantasodaqo siron, orang yang gemar melakukan sodaqo siri, sodaqo sembunyi-sembunyi. Ketika dia bersedekah, orang lain tidak ada yang tahu, bahkan yang disodakoi pun tidak merasa disodakoi oleh orang tersebut. Yang ketiga ciri-ciri penghuni surga yang dirindukan oleh surga adalah man yu'addi sholat duha, orang yang rutin menjalankan sholat duha. Dengan sholat duha dosa-dosanya terlebur, jadi dicintai dan dirindukan oleh surga kedatangannya. Yang keempat mangkana dhahabu malihi ahwana alai min fawati sholatin wahidatin ma'al imam, orang yang ketika kehilangan harta benda lebih sangat ringan terasanya di hati daripada kehilangan kesempatan sholat berjamaah bersama imam 1 kali. Tidak sholat jamaah 1 kali lebih sangat menyedihkan hatinya daripada kehilangan uang 1 kali. Itu diantara ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Yang keenam man dama'at aynahu min khasyatillah. Yang pertama syabun taib, yang kedua man tasaddaqa sirran, yang ketiga man yu'addi sholataduha, yang keempat man kana dhahabu mali ahwan alaihi min fawati sholatin wahidatin. Yang kelima man dama'at aynahu min khasyatillah, orang yang bergelimang, orang yang berlinang air matanya, menangis karena mikirin dosanya, karena takut kepada Allah. Orang yang bisa meneteskan air mata karena hatinya sedih, mikirin dosa, karena dia takut kepada Allah, bukan takut kepada neraka, bukan takut kepada kubur, siksa kubur, tapi takut kepada Allah. Dia malu kepada Allah. Orang yang sampai nangis, baca istighfar sampai nangis ya, karena mikirin dosanya, karena dia takut kepada Allah, itu dirindukan surga. Karena air mata itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau sudah waktunya netes, memang sudah dibikin netes. Lambang kasih sayangnya Allah menyelimuti dia. Yang keenam, orang yang dirindukan surga adalah man zahamal ulama fi majalisihim, orang yang selalu kumpul duduk bersama ulama, orang yang berdesak-desakan rebutan pingin dengarkan ilmu, mendekat kepada ulama, pingin dengar ilmu dari mulutnya ulama. Itu orang yang dirindukan surga. Meskipun setelah sampai dia tidak paham, gara-gara mendekat kepada ulama, kumpul duduk dengan orang alim, itu sudah diganjar, diampuni dosanya gara-gara fadilahnya tholabul ilmi. Yang ketujuh orang yang dirindukan surga adalah man arsyadal a'ma biyadil yusra ja'a yaminu fi yaminik, orang yang menuntun orang buta, menunjukkan jalannya orang buta, dituntun dengan pakai tangan kanan, si buta dipegang tangan kanannya pakai tangan kanan yang menuntun, lalu tangan kirinya yang menuntun ini menunjukkan sambil merangkul, menunjukkan jalannya yang benar biar tidak ketabrak mobil, biar tidak terpeleset, biar tidak jatuh. Itu menuntun orang buta, 1 langkahnya sudah melebur dosa-dosa kita. Itu orang-orang yang dirindukan surga. Itu ada 7. Sekarang yang barusan kita baca adalah idza kanal insan fi sakaratil maut. Sebelum kita masuk surga, sebelum
kita dirindukan di surga, yang jelas kita mati dulu. Ketika manusia itu sudah sekarat, sudah nazak, sudah hampir mati, fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Semua tulang-tulang persendian, tahu tulang-tulang persendian, tulang-tulang yang bisa ditekuk, kayak sikut, kayak ugel-ugel ini, kayak kedua mata kaki, kayak tulang lutut, pemisah antara betis dengan paha, pemisah antara paha dengan pantat, pemisah antara pantat dengan punggung, pemisah antara punggung dengan leher, pemisah antara leher dengan kepala, pemisah antara tangan, lengan atas dengan apa itu badan, pemisah antara lengan bawah dengan lengan atas. Itu namanya tulang-tulang persendian. Semua tulang-tulang yang bisa ditekuk, jari-jari ini berapa tulang persendian? 1, 2, 3, sudah 3. Nah, semua tulang-tulang persendian itu mengucapkan assalamu alaika kepada tulang yang lain. Assalamu alaika, semoga keselamatan menyelimimu, keselamatan menaungimu, keselamatan menyertaimu. Jadi setiap tulang-tulang persendian mendoakan selamat kepada tulang-tulang yang lain. Orang yang ketika mau mati, orang yang sedang sekarat nazak, mau dicabut ruhnya, semua tulang persendiannya uluk salam, mengucapkan assalamu alaikum, mengucapkan assalamu alaika, semoga engkau mendapatkan keselamatan, doain selamat kepada yang lain. Demikian pula wa kada sya'ratul baydha ala sya'rati sauda. Rambut yang sudah warnanya putih itu ngucapkin salam kepada rambut yang masih hitam warnanya. Uban yang ada di kepala itu uluk salam, assalamu alaika, kepada rambut yang masih menghitam. Semua rambutnya ada di tubuh, termasuk alis, termasuk kumis, termasuk jenggot, termasuk rawis, termasuk bulu ketek, bulu kamin, dan seluruh bulu roma, bulu-bulu yang ada di badan kita yang sudah warnanya memutih, itu ngucapin salam kepada rambut yang masih hitam, doain selamat. Karena orang dicabut ruhnya itu nyawanya sakitnya luar biasa, mulai ujung rambut sampai kaki. Kalau ibaratkan hewan yang masih hidup, domba yang masih hidup, belum disembelih, kulitnya dikupas dari saking sakitnya. Hanya sebagian kecil sudah ditanggung oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi sampai ngajari kita doa selamat ya, yang biasanya dibaca oleh orang-orang sehabis sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu selamat di dalam agama, salamatan fid din wa afiatan fil jasad, mempunyai afiat, mempunyai sehat di dalam jasmaniku. Ya Allah, aku minta kepadamu agar agamaku selamat, agar badanku sehat walafiat. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Aku meminta kepadamu ya Allah agar aku selalu diberi tambahan ilmu pengetahuan, dan jadikanlah semua ilmu kemanfaat barokah, berguna untuk diriku sendiri dan untuk orang lain. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Aku minta keberkahan rizki. Ketika rizki barokah maka cukup dibuat apa saja, tidak pernah merasa kekurangan. Wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku dijadikan orang yang bertobat dari semua dosaku sebelum aku kau takdir meninggal dunia. Wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dan aku memohon kepadamu agar aku setelah mati sudah diampuni dosanya, sudah ditutup aibnya, sudah dihapus kesalahannya, digantikan dengan amal baik. Wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Dan ketika aku mati mendapatkan rahmat kasih sayang darimu,
mendapatkan manjaan istimewa darimu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, peringanlah ruhku di saat ruhku dicabut, pada saat aku sedang sakaratul maut. Entengkan ya Allah, jangan kau persulit keluarnya, jangan kau bikin sakit ya Allah. Itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ar-ruh itu kalau dicabutkan sakit, kalau dientengkan oleh Allah insya Allah tidak sakit. Tanda-tanda orang yang mati husnul khotimah itu matinya itu menangis. Sebelum mati dia mikirin dosanya, baca istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni semua dosaku, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu orang, tanda-tanda orang mati husnul khotimah itu air matanya menetes sambil baca istighfar. Terus pelipisnya, keningnya berkeringat, pelipisnya cekung, terus keningnya berkeringat, terus mulutnya, wajahnya basam, tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena melihat kenikmatan surga. Tanda-tandanya orang mati yang su'ul khotimah, yang jelek itu matanya melotot, wajahnya cemberut kayak marah, takut, ketakutan, terus air matanya tidak keluar, terus keningnya tidak berkeringat. Itu tanda-tanda azab Allah itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khotimah. Kalau ada orang sedang sekarat, itu sunatnya dibaca ya apa? Kalau ada orang nazak, sunatnya dibaca surat Yasin dan surat Ar-Ra'du. Surat Yasin tujuannya apa? Karena di dalam Yasin ini termasuk hatinya Quran. Semua isinya Al-Quran itu adalah hatinya adalah di Yasin. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu mempunyai hati, sedang hatinya Quran adalah Yasin. Di dalam surat Yasin menceritakan tentang kenikmatan surga, siksa api neraka, cerita orang soleh, tentang husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Orang yang hampir mati dibaca surat Yasin, biar matinya husnul khotimah, terucap terakhir kali dari kedua bibirnya ada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau sholawat kepada Nabi Muhammad, atau istighfar, atau baca ayat kursi. Ada orang yang sebelum matinya baca ayat kursi, itu ada orang yang sebelum matinya azan, ada. Yang penting zikiran yang mengandung kalimat Allah, asma Allah. Ada yang kayak gitu, tergantung kesukaannya. Dia sering ngomong apa, zikiran apa, itu nanti jadi akhir hayatnya. Muhammadar Rasulullah. Wan najata minan nar wal afa indal hisab. Selamat ya, aku mohon kepadamu agar selamat dari siksa neraka dan selamat ketika dihisab, dihitung amalnya, biar lebih banyak timbangan amal baiknya daripada amal buruknya. Itu tanda orang yang mati husnul khotimah. Terus kenapa kok di samping dibaca surat Yasin kok sunat dibaca surat Ar-Ra'du, orang yang sedang sekarat itu? Surat Ar-Ra'du kalau dibaca biar rohnya keluarnya gampang, biar rohnya tidak sulit, biar gampang keluarnya. Saya pernah jadi pembunuh bayaran, dulu pernah cerita saya, ada orang hampir mati, nak mati-mati, terus saya diundang, sering kayak gitu, saya diundang, saya baca surat Yasin sama surat Ar-Ra'du, setelah selesai langsung mati orangnya. Saya tuntut kalimat syahadat langsung mati di pangkuan saya gitu, sering kayak gitu. Setelah itu saya dikasih uang 500.000, jadi pembunuh bayaran. Berapa kali? 3 kali kayak gitu. Jadi tidak tahu mereka kalau sunat baca surat Ar-Ra'du. Umumnya orang kan hanya baca Yasin. Diingat surat Ar-Ra'du itu biar keluarnya ruh gampang. Kalau dibaca surat Ar-Ra'du masih saja ruhnya kok lama. Sikati, siwaki giginya, entah pakai kain atau pakai sikat gigi atau kayu siwak. Giginya orang yang nazak itu gosok gini, niat nyiwaki.
itu biasanya keluarnya gampang. Ruh itu keluarnya gampang. Ya Ali, katanya Nabi, ifat wasiyati, jagalah pesanku wahai Ali, katanya Nabi Muhammad SAW. Kama hafidtuhu an Jibril, sebagaimana aku menjaga pesan ini, aku menghafal pesan ini dari malaikat Jibril. An Rabbin, begitu juga malaikat Jibril dari Tuhan. Takut dasar asma'u, yang maha suci asma'nya, la ilaha ghairu, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecualinya, yaitu Allah. Ini pesannya Kanjeng Nabi. Wahai Ali, tolong hafal pesanku ini, jaga pesanku ini sebagaimana aku menjaganya, aku menghafalnya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah. Ini diantara pesannya Nabi kayak gitu. Semua tulang-tulang persendian di saat orang itu sakaratul maut, semua rambut yang warnanya putih itu uluk salam kepada rambut yang warnanya hitam. Orang itu kalau sudah ditakdir meninggal dunia oleh Allah, ketika dia mengandai-andai ingin hidup lagi, itu biasanya yang diandai-andai amal apa? Sedekah. Laula an akhartani ila ajalin qarib, kok seandainya ajal kematianku ditunda sebentar saja, fa'as-sadaqah, maka amal yang pertama aku lakukan adalah bersedekah. Jadi mumpung belum mati, tiap hari sedekah. Kalau tidak bisa uang, ya makanan. Kalau tidak bisa makanan, ya pakaian. Kalau tidak bisa pakaian, ya tasbih. Tidak bisa tasbih, sajadah. Tidak bisa sajadah, ya songkoknya, kopiahnya, atau celananya. Apapun diberikan, meskipun hanya sebutir permen, sebutir kurma, yang penting sedekah. Itu yang diandai-andai pertama oleh orang yang menghayal ingin dihidupkan lagi oleh Allah, sebagaimana di Al-Quran tadi, laula an akhartani ila ajalin qarib fa'as-sadaqah. Sedekah. Tiap hari itu orang itu sedekah. Saya tidak punya apa-apa, ya tenaga dipersembahkan untuk orang lain, nolong orang, entah ngangkutkan air atau nganterkan tetangganya, ya pakai motor, tenaganya yang dipersembahkan untuk nolong orang. Kita punya luas tenaga, ya sedekah tenaga. Kita punya luas ilmu, sedekah ilmu, ajarkan ke orang lain. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati, infakkan keluasan yang kamu punya kepada orang yang membutuhkan. Wa man qudira alaihi rizqu, barang siapa yang rizkinya merasa seret, falyunfiq mimma atahullah, maka infakkan anugerah yang Allah berikan kepadamu, berikan lagi ke orang lain. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak pernah memaksa seseorang kecuali yang dia punya, kecuali yang dia mampu. Sayaj'alullah ba'da usri yusra, maka Allah akan gantikan keruwetan hidupnya, kesusahan hidupnya Allah gantikan dengan kebahagiaan. Itu resepnya orang ahli infak, ahli nafkah, ahli sedekah. Orang yang ahli sedekah, insya Allah keruwetan hidupnya akan Allah ringankan. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisiddah. Carilah Tuhanmu di saat engkau bahagia, maka Allah akan mencarimu, maka Allah akan mengingatmu di saat engkau susah. Seringlah menolong orang lain di saat engkau bahagia. Ketika engkau sendiri susah, akan ditolong oleh orang lain. Di sini dijelaskan shadaqatun tuqaddimuha, halaman 8, dilihat ya. Shadaqatun tuqaddimuha qabla mautik. Sedekah di tengah-tengah, halaman 8 paling tengah-tengah di kitab Wasiyatul Mustafa. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautik. Sedekah yang diberikan sebelum kau mati. Sedekah yang diberikan sebelum kau mati. Afdhalu min mi'ati mithqalin, itu lebih utama dari 100 miskol sedekah yatasaddaquna biha ba'da mautik, yang dipersembahkan oleh orang hidup setelah engkau mati. Sedekah yang kau persembahkan sebelum engkau mati, itu pahalanya lebih besar, lebih utama daripada sedekah yang dikirimi pahala oleh orang yang masih hidup sesudah engkau mati.
Jadi fadilahnya sedekah yang kita berikan sendiri, pakai uang kita, pakai harta kita, pada saat kita masih hidup sebelum mati, itu lebih besar pahalanya, lebih utama keutamaannya daripada sedekah yang dikirimi oleh orang yang masih hidup kepada kita sesudah kita mati. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Quran, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di hari di mana seseorang melihat apa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya, ngasih sesuatu kepada orang lain. Dia ketika di masa hidupnya pernah bersedekah, dia akan bahagia ketika dia sudah mati. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di hari di mana ketika seseorang diingatkan oleh Allah, diperlihatkan kepada amal sedekah yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ya Ali tasaddaq ala mautak, sedekah orang-orang matimu, bapak ibumu yang sudah mati, mbah-mbahmu yang sudah mati, leluhurmu, nenek moyangmu, datukmu yang sudah meninggal dunia, keluargamu yang sudah meninggal dunia, guru-gurumu yang sudah meninggal dunia, anak istrimu yang sudah meninggal dunia, suamimu yang sudah meninggal dunia, semua kerabatmu yang sudah meninggal dunia, semua sahabat dan teman-temanmu yang meninggal dunia, sedekahi mereka, kirimi pahala sedekah. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan, karena sesungguhnya Allah memasrahkan urusannya kepada para malaikat, yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim, yang tujuannya adalah agar malaikat itu memikul pahala sedekahnya orang yang hidup, dipersembahkan kepada orang yang sudah mati, dipikul oleh para malaikat Allah. Fayafrahuna biha, sehingga orang-orang mati yang dikirimi pahala sedekah sangat bahagia. Asyaddama kanu yafrahuna fid dunya, melebihi kebahagiaannya daripada pada saat dia disedekahi di waktu dia masih hidup di dunia. Di orang mati, semua orang mati yang dikirimi pahala sedekah, mereka akan bahagia, melebihi kebahagiaannya dikasih sesuatu pada saat mereka masih hidup. Kita ini masih hidup ya, dikasih sesuatu oleh orang lain kan seneng. Terus kita mati besok-besok terus dikirimi pahala sedekah, itu lebih sangat seneng daripada pada saat kita disedekahi di saat kita masih hidup. Jadi kebahagiaan orang mati yang dikirimi pahala sedekah melebihi kebahagiaan orang yang hidup dikasih sedekah. Jadi sama-sama bahagia, tapi kurang begitu bahagia kalau dibandingkan dengan kebahagiaan yang dirasa orang mati yang sudah ada di kuburan. Maka ketika kita sering sedekah, orang tua kita itu kirimi pahala sedekah. Kayak gini, kita sedekah apa, makanan, niat pahalanya saya kirimkan kepada kedua orang tuaku, pahalanya saya kirimkan kepada mbah-mbahku, pahalanya saya kirimkan kepada guruku. Kalau mereka bahagia pasti doakan kita, pasti. Orang mati yang sudah sangat bahagia gara-gara dikirimi pahala sedekah, mereka wayaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir liman nawwara qabrona, ya Allah ampuni semua dosanya orang-orang yang sudah membikin bersinar kuburanku. Gara-gara sedekah orang itu kepadaku, gara-gara aku dikirimi pahala sedekah, kuburanku bersinar ya Allah, kuburanku terang ya Allah. Terangkan, ampuni dosa-dosanya orang yang ngirimi pahala sedekah kepadaku ya Allah. Itu doanya orang yang sudah mati yang dikirimi pahala sedekah. Ini pesannya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Wa basyirhu bil jannah, berilah dia kebahagiaan, takdirkanlah dia masuk surgamu ya Allah dengan keadaan sukaria, bahagia, kama basyarona biha, sebagaimana mereka sudah membahagiakanku di alam kuburku ya Allah. Karena dia sudah membahagiakanku di alam kuburku ya Allah, meringankan siksa kuburku, menerangkan kuburanku.
Beri balasan dia ampunan ya Allah. Beri balasan dia kebahagiaan di surgamu ya Allah. Itu doanya orang mati yang kita kirimi pahala sedekah. Jadi tidak ada ruginya. Semua keluarga kita, bapak ibu kita, mbak-mbak kita yang sudah mendahulu kita meninggal, itu sering menunggu-nunggu kiriman kita. Meskipun hanya satu piring nasi, meskipun hanya satu cangkir kopi, mereka menanti pahala sedekah dari kita. Tanda-tandanya orang mati yang bahagia itu di kuburannya itu dipenuhi rumput yang hijau-hijau yang segar. Karena mereka sering dikirimi pahala. Jadi rumput-rumput yang tumbuh hijau di atas kuburan keluarga kita itu mengistighfarkan, memintakan ampunan untuk orang yang di kuburannya dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan itu. Jadi jangan dibabat, jangan dibesik. Sayang, selagi tumbuh-tumbuhan itu masih segar, masih hidup di atas kuburan orang mati, tumbuh-tumbuhan itulah yang mengistighfarkan untuk ahli kubur yang di kuburannya ada tumbuh-tumbuhan. Itu jangan dimatikan, jangan dibabat pakai arit ya, jangan. Itu yang mengistighfarkan. Kalau memang perlu membersihkannya ya di pinggir-pinggirnya, jangan pas di kuburan. Eman, sayang kalau kita buang. Ya Aliyu, i'mal khalisan lillah fa inna Allah la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Beramallah dengan ikhlas mencari ridhonya, karena Allah tidak akan menerima amal perbuatan kecuali amal perbuatannya orang-orang yang ikhlas, murni melakukan sesuatu karena mengharap ridhonya Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dapat balasan pahala, bukan karena ingin digaji surga, bukan karena takut masuk neraka. Orang yang ikhlas beramal sesuatu hanyalah karena mengharap ridhonya Allah. Terakhir, sebagaimana yang dikutip di akhir surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang bercita-cita berharap ingin bertemu dengan Tuhannya, barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Allah, maka beramallah amal soleh, rajinlah sholat fardu, rajinlah puasa Ramadan, ingatlah zakat, ingatlah sedekah, ingatlah istighfar, ingatlah tobat, ingatlah sholawat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu intinya amal soleh. Beramallah soleh sebanyak-banyak mungkin, seikhlas-ikhlas mungkin. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekutukan Tuhanmu dengan yang lain pada saat kamu beramal. Kalau ada orang sholat misalnya, dia sholatnya karena dilihat oleh mertua atau dilihat oleh calon istri, itu berarti tidak ikhlas, masih menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ingin dapat pujian dari calon mertua dan calon istri. Ada orang beramal sesuatu, ingin dipuji oleh temannya. Itu ingin dapat pujian dari makhluk, bukan ingin dapat ridhonya Allah, bukan ingin dapat pujian dari Allah. Itu namanya tidak ikhlas, namanya riya, pamer, caper, cari perhatian orang lain. Ada orang baca Al-Quran, ingin didengarkan suaranya yang enak oleh sang doi yang diidolakannya. Ngajinya dimerdu-merdukan karena di belakang ada wanita idaman, karena di belakang ada calon mertua. Berarti ada makhluk yang disembah selain Allah, yaitu calon mertua dan calon istri itu. Berarti tidak ikhlas menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi amal soleh itu harus murni ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau ingin didengar orang namanya sum'ah, ingin dilihat orang namanya riya. Sum'ah dan riya antonim katanya adalah ikhlas. Ikhlas itu murni, artinya ikhlas itu murni mencari ridha Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena surga neraka itu makhluk, tidak patut dijadikan cita-cita kita, tidak patut kita takuti. Yang perlu kita jadikan cita-cita adalah ridhonya Allah, yang perlu kita takuti adalah Allahnya,
Kita nangis karena Allah, bukan nangis karena takut masuk neraka, karena takut disiksa di alam kubur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari kita ditakdir menjadi orang yang ahli sedekah, menjadi hamba Allah yang jauh dari hidup fakir, jauh dari hidup dipailit hutang, menjadi hamba Allah yang dijadikan hamba Allah yang kaya raya, yang kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, untuk dibuat sedekah dan dibuat nolong fakir miskin, dibuat nolong janda-janda, dibuat nolong anak yatim. Ala hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih bi Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.